Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Gunung Putri Majalengka, Jawa Barat menyimpan misteri angker yang selalu menarik untuk dikulik. Terlebih baru-baru ini ada mobil Avanza yang nyasar jauh ke dalam hutan, menghebohkan publik. Sang sopir menceritakan mengenai apa yang dialaminya sampai kesasar jauh ke dalam hutan. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang misteri Gunung Putri dan mitos-mitosnya. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Mr. SK. Mobil minibus tersesat jauh ke dalam hutan. Enjang Emron, 49 tahun, mungkin tidak pernah membayangkan jika perjalanannya malam itu bakal diwarnai insiden tak masuk akal sekaligus bikin bulu kuduk merinding. Mobil yang dikendarainya tersesat di area hutan Gunung Putri, Desa Manis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kisah mistis itu bermula saat Enjang bersama 7 penumpang mobil lainnya sedang dalam perjalanan pulang dari Cirebon menuju arah Tasikmalaya. Selepas maghrib, Enjang mengambil jalan yang salah. Bahkan tanpa sadar, mulai masuk hutan sejauh 8 km. Enjang mengaku mobilnya sudah melintas beberapa kilometer sebelum akhirnya menyadari tidak lagi berjalan di atas aspal, melainkan jalan tanah. Enjang menyebut malam itu sama sekali tidak ada kendaraan atau orang lain yang melintas. Meskipun begitu, Enjang merasa suasana sekitar jalan ramai, bahkan terasa seperti di jalan raya. Namun yang bikin aneh, Enjang mengaku mendengar suara orang memanggil dari arah jalan yang salah tersebut. Suaranya terdengar seperti polisi cepek, yakni orang yang biasa membantu mengarahkan lalu lintas di jalan dengan imbalan seikhlasnya. Kepala Dusun Desa Manis, Asep Saipul Rohman, mengatakan sebelum tersesat, sang sopir mengaku mengalami kejadian aneh. Di depannya ia melihat jurang, akhirnya ia belok kiri sebab jalan tersebut bagus dan banyak lampu-lampu. Enjang tersesat dan masuk area hutan Gunung Putri, Desa Manis. Asep menjelaskan, sebenarnya jurang yang dilihat sang sopir adalah jalan menuju Tasikmalaya. Jalan tersebut menurut dia adalah jalan alternatif menuju Tasikmalaya. Namun anehnya, malam itu yang dia lihat bukanlah jalan, melainkan jurang. Mobil yang ditumpangi 7 orang anggota keluarga tersebut akhirnya berbelok dan malah tersesat jauh di dalam hutan. Mungkin karena ia lelah atau apa, akhirnya ia melihat jurang di depannya. Dia waktu itu belok kiri. Dia juga tidak terasa kalau jalan yang dilaluinya itu semak-semak dan penuh batu. Mobil yang berisi 7 orang tersebut baru sadar tersesat di tengah hutan Gunung Putri ketika salah satu ban mobilnya bocor. Akhirnya sang sopir mengabari temannya yang ada di Majalengka dan sekitarnya kalau dia tersesat. Beruntung warga mengetahui, akhirnya berhasil dievakuasi. Kini mobil yang berisi 1 keluarga asal Tasikmalaya tersebut berhasil dievakuasi warga dan kepolisian. Proses evakuasi cukup sulit karena jalannya penuh dengan semak dan batu. Bukan jalan aspal berlampu seperti yang dilihat sopir sebelumnya. Sementara itu, Polres Majalengka mengungkapkan saat mobil tersesat, kondisi hutan penuh kabut, tebal dan hujan. Mobil tersebut tersesat di hutan selama 3 jam. Serem banget ya. Mitos Jalan Manis Panjalu. Jalan alternatif menuju Tasikmalaya itu menurutnya menyimpan banyak cerita mistis yang masih dipercayai warga hingga saat ini.
Muhammad Yana, 37 tahun, saat ditemui di warungnya yang berada tak jauh dari jalan menuju hutan di kawasan Gunung Putri itu, bercerita, "Pernah ada dari Cirebon mobilnya mogok dan saya lihat itu di dalamnya kayak ada penumpang banyak. Tapi pas pengemudinya turun dan ke warung saya, ternyata dia sendirian. Jadinya dia nginap di sini dan paginya mobilnya nyala lagi," jelas dia. Yana menjelaskan, jalan tersebut merupakan jalur alternatif menuju Tasik yang paling dekat dibanding yang lain. Oleh karena itu, banyak kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Menurutnya ada satu mitos yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang melintasi kawasan tersebut, yaitu dilarang mengeluhkan kondisi jalan yang gelap tertutup kabut. Kalau lewat pas kabut turun, jangan bilang gelap. Biasa saja dan sopan. Itu kata orang-orang tua di sini. Kabut biasanya turun itu saat musim hujan hampir tiap hari. Daerah sini cerita mistisnya masih kental, katanya. Adanya gerbang emas dan ular. Yana juga mengaku banyak pengendara yang melihat ular dan gerbang emas di kawasan tersebut. "Tamu yang makan di warung saya suka melihat ada ular, ada gapura dari emas. Kemudian di bawah ada pohon besar. Di sana banyak yang kecelakaan. Katanya ada anak kecil, ada orang tua. Kebanyakan yang kecelakaan itu pendatang, bukan warga sini," tandasnya. Hal senada juga dikatakan Asep Saifur Rahman, kepala dusun Desa Manis. Menurutnya, memang hal mistis di kawasan itu masih ada dan sering kali terbukti. Ia pun berpesan kepada pengendara yang melintas untuk selalu berhati-hati dan yang terpenting adalah memanjatkan doa selama di perjalanan. Nah, bagaimana? Apakah di antara kalian ada yang pernah melewati jalan ini? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.